Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian sama yang pertama yang ada sunnah kita, ada sunnah juga sehingga dengan iman tersebut kita bisa berfungsi melaksanakan ibadah di sana menjadi kajian sama imam ini. Semoga kita senantiasa melakukan yang kedua, Allah SWT tadi bisa kita berdua Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang tuanya para pendukungnya selalu memakai. Berdirinya saya di sini sebagai MC akan membacakan tulisan acara yang pertama yaitu pembukaan dan yang kedua acara ini diedukasi sama dengan tema Sirah Nabawiyah, Sirah umat yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Rasulullah. Yang ketiga, acara kecil yang dimulai yang keempat itu. Memasukinya adalah yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan kesempatan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu acara kecil semangat kepada beliau kami disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinika wa 'allimna ta'wila kitabika ya 'alim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-'amala bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Arhamani Allah wa iyyakum, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau ditanya oleh para sahabat terkait akramun nas, orang yang paling baik, orang yang paling mulia di antara manusia lainnya. Maka Rasul kemudian menjawab, akramuhum indallahi atqahum, yang paling mulia manusia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Kemudian para sahabat berkata, laisa an hadza nas'aluk ya Rasulullah, bukan ini maksud kami. Yang kami tanya itu maksudnya bukan ini. Berarti sahabat itu tahu yang paling mulia di sisi Allah sinten, Mbak? Yang paling bertakwa. Kemudian beliau menjawab lagi, yang paling mulia manusia adalah innahul karim ibnul karim Yusuf nabi Allah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah. Kalau begitu yang paling mulia manusia adalah Yusuf, karena dia anak dari Al-Karim, orang mulia, mbahnya mulia, mbahnya lagi mulia. Maksudnya Yusuf itu anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Dan para sahabat berkata lagi, laisa an hadzalika nas'aluk ya Rasulullah, bukan ini maksud kami. Yang kami harapkan
Jawabannya bukan yang ini. Ya. Kemudian Nabi berkata, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, tentang ma'adinil Arab. Ma'adin itu dari ma'dan. Ma'din itu hasil tambang, sesuatu yang paling mulia, kayak permata, intan dan sebagainya. Jadi orang yang paling mulia di kalangan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Para sahabat berkata, ya, itu yang maksud kami. Dan Rasul bersabda, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faquhu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang terbaik di zaman jahiliyah, kemudian menjadi terbaik fil Islam ketika dia faqih. Jadi ada orang sebelum Islamnya baik, ngapunten nih, ya, nakalnya nggak karu-karuan, Pak. Ya. Orang mengatakan bentengannya mungkai loh, bentengannya. Ya, preman tenanan di sini masih jahiliyah. Ketika masuk Islam, maka orang ini punya potensi dia akan menjadi yang terbaik. Ya. Dulu sebelum dia kenal ngaji, gitu Pak ya, orang ini royalnya minta ampun. Ketika sudah kenal ngaji, ya royalnya nggak berhenti, jor-jorannya nggak berhenti. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi, ini orang terbaik. Ya, bukan berarti orang yang sebelum kenal Isabung berani masuk, kemudian ngerti kajian ya setelah itu melimpruk lah ini bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Ya. Dengan catatan idza faquhu, kalau dia faqih. Faqih itu ada 3, Pak. Ibnu Hajar memaknai dengan 3 makna yang berbeda. Dalam bahasa Arab ada faqoha, ada faquha, ada faqiha. Ini 3-tiganya beda maknanya. Seperti sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan jadikan faqih dia terkait agamanya. Kalau faquha, ilmu itu sudah mendarah daging. Ya. Jadi apa yang dia pelajari dalam ilmu harian yang kemudian dia dengarkan itu sudah mendarah daging. Maka kalau sudah begitu, maka dia orang yang terbaik pastinya. Kalau faqoha itu artinya dia lebih duluan paham dibanding yang lainnya. Misalkan saya jelaskan satu materi pelajaran, saya tanya, antum paham? Paham, Ustaz? Antum paham? Belum, Ustaz? Berarti yang ini lebih faqih daripada yang satunya. Itu faqoha. Kalau faqiha, paham. Intinya siapa yang paham, dia faqih. Maksudnya nopo niki, Pak? Jamaah yang kita muliakan. Pernah Rasulullah SAW bermimpi. Dalam satu hari beliau bermimpi. Kemudian dalam mimpi itu dihadirkan satu nampan berisi susu. Diminumlah itu susunya. Dan bekas susu itu diberikan kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Setelah itu Umar minum dari bekasnya Nabi Muhammad SAW. Umar bertanya, takwilnya apa ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, al-ilmu. Al-ilmu. Jamaah yang kita muliakan, Umar ibn al-Khattab sebelum beliau masuk Islam, kisahnya kita sama-sama sudah sering mendengarkan seperti apa hebatnya Umar.
Seperti apa karismatiknya sinten? Umar. Sebelum Islam karismatik, sesudah masuk Islam sama Pak karismatiknya. Ya. Jadi Umar ini sampai dikatakan takut kalau bertemu dengan Umar, jin dari bangsa manusia dan juga dari bangsa jin. Lari kalau ketemu Umar. Sampai detik ini, kalau kita dengar Syiah Rafidhah, itu dengarkan nama Umar itu tidak senang, takut Pak. Orangnya sudah tiada Pak, tapi nama Umar ditakuti. Hanya pernah ada kisah orang-orang Rafidhah dari Iran itu haji ke Mekah atau umroh ke Mekah gitu ya. Ketika masih diperbolehkan sebelum kejadian besar itu Pak, yang mereka berbalik arah kemudian banyak hujat yang meninggal itu. Ya, semakin ketat kalau haji dari Iran. Sekarang semakin ketat. Nah, mereka ini kalau masuk masjid di Mekah ada pintu babu Umar bin Khattab, tidak mau masuk ke situ, harus muter. Saking takutnya dengan nama Umar. Jadi hidupnya Umar saja ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan sekedar musuh Allah. Diseganinya Umar itu juga sampai oleh istrinya para nabi. Bahkan orang-orang muslim lain. Bukan kemudian keburukan Umar, tapi karismatiknya Umar ini. Jadi ketika Rasul bersama dengan para istrinya bercengkrama, kumpul bareng gitu ya. Tiba-tiba Umar datang, itu bubar. Langsung bubar. Umar marah. Wahai hakum, celaka kalian. Ya, kalian takut dengan saya, tapi kalian tidak takut dengan Rasulullah SAW. Nah, ditenangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana Rasul kemudian menenangkan Umar. Ya, dan Rasul bersabda, ya Umar, engkau ini jika engkau berjalan satu jalan di situ engkau lewati, ada setan nyingkir melihat kamu, nyari jalan lain. Saking apa? Setan aja Pak takut dengan Umar. Maka lihat, Umar ini di jahiliyahnya adalah orang yang disegani, yang ditakuti. Maka di masa Islamnya dia termasuk orang yang sama. Di jahiliyah terbaik, ketika sudah masuk Islam termasuk juga yang terbaik. Berarti garis bawahnya nopo Pak? Garis bawahnya nopo? Al-ilmu. Maka mungkin nanti Pak ada dulu orang preman banget, ya, preman. Orang-orang takut sama dia. Terus kenal Islam baik, hijrah. Ya kan? Semakin takut kemaksiatan kalau ditampakkan di depannya. Kalau ada orang maksiat, pokoknya paling pertama kali amar ma'ruf ya orang ini. Ya, pokoknya kalau dengar namanya aja, tukang demi bubar. Itu orang-orang begini itu yang dibutuhkan gitu loh Pak. Karena biasanya orang terbaik ini nanti ya di jahiliyah akan menjadi terbaik di Islamnya. Ya, contoh lainnya itu sebagaimana Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah itu ya sahabat yang masuk Islamnya terakhir ketika Fatu Mekah. Gitu. Ini saya pernah ceritakan bagaimana di Fatu Mekah 2000 orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Dan Nabi merilis nama-nama yang tidak diampuni, ya, termasuk di dalamnya sinten Ikrimah. Ya. Ketika Ikrimah ini mendengarkan namanya DPO sak kota Mekah ketemu sama Ikrimah, ketemu neng diwe sampai bergelantung di bawah kiswah Ka'bah burung, kabur ke arah Yaman. Nanti Laut Merah, kemudian nanti kabur ke arah Yaman, dikejar sama istrinya. Nah, meminta suaka kepada Rasulullah, kemudian diampuni, masuk Islam. Apa kata Ikrimah? Ya Rasulullah, dulu saya orang yang paling getol memuji engkau di jahiliyah. Maka saksikan ya Rasulullah, mulai sekarang saya akan mengeluarkan harta saya 2 kali lipat dibanding ketika saya di jahiliyah.
Kalau dulu ada perang apa-apa, dia nyumbangkan harta, Pak, maka saya akan keluarkan untuk Islam 2 kali lipat. Nah, jadi dia kelingan elek ini sih, Pak. Elek kondisi kok ini ya, seperti ini. Sekarang kalau saya masuk Islam, ditebus semuanya. Nah ini menariknya, Pak. Jadi kadang-kala jangan melihat sebelah mata. Orang hari ini belum baik Islamnya, betul ya? Tukang maksiat, tukang ini dan lain sebagainya. Atau belum tahu kalau bagus Islamnya, Allah bantu dia, mungkin lebih baik daripada kita semuanya. Baik, jamaah yang kita muliakan, maka dari hadis yang tadi kita sampaikan, sekarang kita mempelajari tentang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini secara silsilah, Umar ini Al-Adawi, Bani Adi. Ya, jadi dia dari Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi keturunan mulia dari bangsa Quraisy. Bani Adi itu orang terpandang. Ibunya namanya Hatmah bintu Hisham. Hatmah itu saudarinya Amr bin Hisham. Sinten Amr bin Hisham? Abu Jahal. Ya. Jadi Abu Jahal itu punya saudari namanya Hatmah. Hatmah ibu Umar. Berarti Abu Jahal sinten Umar. Tak sederek kali sinten Umar. Ya, Umar ini masuk Islam usia 27 tahun. Cah enom, Pak. Ya, tapi cah enom ya, orang itu kalau mau berurusan dengan Umar ya hati-hati. Ya. Karena tahu seperti apa beraninya Umar. Ya, ketika hijrah saja, Umar pernah kemudian menantang yang sahabat lain kan hijrahnya sendiri-sendiri, sedangkan Umar adalah terang-terangan. Secara terang-terangan Umar tantang orang yang ingin menghadangnya kan. Siapa yang ingin ya anaknya yatim, istrinya janda, temui saya balik bukit ini. Nggak ada yang berani. Ya, serius sudah. Ya, makanya Umar itu ketika masuk Islam, kemudian dia umumkan keislamannya, langsung diumumkan. Ketika dia umumkan keislamannya, ada beberapa yang menantang Umar, diladeni sama Umar, Pak. Kalau kalian 300 orang lebih sini maju. Kata Pak di sini. Nah, wong jagoan lho, Pak. Nek sambung ora tau kalah, enten, Pak. Ini jahiliyah do wedi kabeh. Eleke ra karo-karuan. Ngerti Islam, bagus Islamnya, apike enggak karo-karuan. Lah gitu, Pak. Kita butuh yang begitu itu. Jadi Islam itu akan mulia dengan orang-orang yang begini, para pemberani. Sampai Umar ini didoakan oleh Sinten Rasulullah, Allahumma izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 Umar. Ya, salah satunya adalah Umar Ibn Khattab. Ya, dan satunya lagi adalah Amr bin Hisham. Sama-sama Umar namanya. Nah, maka ini jamaah yang kita muliakan, Umar memiliki kedudukan yang istimewa. Sampai kemudian Ikrimah juga mengatakan, ya, lam yazal al-Islamu fi ikhtifa'in hatta aslama Umar. Islam ini masih senantiasa sembunyi-sembunyi modal dakwahnya. Ya, sampai Umar masuk Islam. Makanya nanti kalau kita baca sirah Nabawiyah, setelah Umar masuk Islam, Umar kan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alasna al-haq, bukankah kita ini di atas kebenaran? Iya, yang benar di atas kebenaran. Kenapa kita sembunyi-sembunyi? Oh, kita ini benar kok, kenapa takut? Ya, makanya dari ucapan pertanyaan Umar ini, Umar dikenal dengan label Al-Faruq, pembeda antara kebatilan dan kebenaran. Pembedanya yaitu Umar. Semenjak Umar masuk Islam, Islam nggak sembunyi-sembunyi lagi. Makanya nanti ada 2 baris. Ya, baris pertama Hamzah, baris satunya Sinten Umar, para sahabat yang lain di belakangnya semua. 2 berbanjar gitu, okay. Kemudian tawaf keliling Ka'bah.
Muslimin menunjukkan kekuatannya semenjak Umar masuk Islam. Ada nggak yang berani menyakiti? Gak enak Mas. Ngarepe paling ngarep Dede Hamzah, sampingnya sini Umar. Nah ini kayak gini Pak. Jadi kadang itu ya luar biasa. Ada orang yang dulu di jahiliyahnya itu ditakuti, ketika masuk Islam dampaknya luar biasa untuk Islam. Baik. Pak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas beliau berkata, Rasulullah bersabda, Inna li waziraini min ahli sama. Sesungguhnya aku memiliki dua wazir, dua pembantu dari penduduk langit. Wa waziraini min ahli ardi, dan dua pembantu dari penduduk bumi. Dua penduduk langit, dua penduduk bumi. Fa wazirai min ahli sama. Fa waziraya, dan dua pembantuku dari penghuni langit, Jibril wa Mikail. Rasul mengatakan pembantuku dari para penghuni langit, Jibril dan Mikail. Wa waziraya min ahlil ardi, dan dua pembantuku dari penghuni bumi, Abu Bakar wa Umar. Adalah Abu Bakar dan Umar. Dan Umar ini memiliki kedudukan mulia. Sampai Nabi mengatakan, Laukana min ba'di nabiyyun lakana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seandainya setelahku ada nabi, maka nabi itu pasti siapa? Umar bin Khattab. Ya, jadi saking mulianya Umar itu, kalau seandainya setelah nabi itu ada nabi lagi, maka nabi itu ya Umar. Namun kenabian ditutup diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jamaah yang kita muliakan, kita kaji dulu apa kedudukan Umar bin Khattab. Sampai nanti kita nggak banyak yang apa mungkin kita kaji tentang Umar. Kalau kita kaji dalam satu pertemuan nggak selesai Pak. Nih, antum mau ngaji Umar tentang apanya dulu? Khilafahnya, dengan proses keislamannya ini saya ulangi kalau proses Islamnya. Ya, nanti saya kaji beberapa poin tentang keutamaannya, kemudian langsung nanti bagaimana cerita wafat syahidnya Umar bin Khattab. Saya tidak perjelas secara rinci ya, karena nanti waktunya terlalu makan banyak. Harusnya ini 2 kali pertemuan Umar ya, tapi saya cukupkan 1 saja. Nanti soalnya yang lain nggak kebagian. Nanti deh. Soalnya PR saya disampaikan Pak Dina Ustaz, 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya, repot juga 10 sahabat yang dijamin masuk surga, semuanya harus kebagian penyampaian. Poin pertama tentang keutamaan Umar. Allah telah siapkan baginya istana di surga. Allah telah menyiapkan bagi Umar apa? Istana. Rasulullah SAW dalam sabdanya, beliau berkata, Ra'aituni dakhaltul jannah, aku melihat diriku masuk ke dalam surga. Beliau bermimpi, wa ra'aitu qasran fi fana'ihi jariyah, dan aku melihat ada istana di istana Megah luar biasa indah. Keluarlah dari istana itu seorang wanita yang kemudian apa? Berwudu, tawadhu. Kemudian Rasul bertanya, ini punya siapa? Maka dia menjawab, di Umar. Ini punya Umar. Ya. Maka Allah sendiri sudah memberikan Allah kebaikan untuk Umar dengan diberikan istana di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga mengabarkan bahwa Umar itu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan sebagaimana yang disampaikan oleh Rafiqah, Umar finnar, Umar di neraka, Abu Bakar juga di mana? Neraka. Dituduh dengan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Ya, Umar ini tukang rampas wilayahnya Ali, tukang rampas nolok kepemimpinannya Ali. Padahal Umar sama Ali dibesakan Pak. Kaya iso ya, iso-iso nih. Dituduh Umar kayak gitu. Padahal Umar itu menantunya siapa? Mau dituduh dia Pak Jabat. Ya, hubungannya itu baik-baik saja itu. Kok bisa dituduh? Bahkan ini yang lebih nganu lagi Pak. Ini saya pernah dengar baca itu ya, dan mendengarkan. Ya,
ulamanya Syiah gitu ya. Saya mengatakan apa? COVID-19 kemarin itu ya. COVID-19 itu sebabnya sih dan Abu Bakar dan Umar. Kok ya iso ya? Jadi mereka mendoktrin jamaahnya COVID-19 itu penyebabnya sih dan Abu Bakar dan Umar. Mereka sudah masya Allah sudah ribuan tahun wafat ya jadi tuduh tuh. Ya iso. Kayak ya doktrin ya gelem itu loh. Ini aneh juga nih. Ya. Makanya kadang nggak tahu ini firqah-firqah yang sesat atau yang seperti yang menyimpang dan sebagainya itu ya. Ya, salah satunya dari doktrinasi. Ya, percaya mereka itu. Ya. Baik, jamaah yang kita muliakan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, terkait keutamaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yaitu takutnya Umar. Ya, takutnya Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana tidak ridhonya Umar terkait amalnya. Jadi Umar itu orang yang paling takut kalau amalnya nggak diterima Allah. Lihat Pak, termasuk orang yang dikabarkan masuk surga. Ini saya bertanya sama jenengan. Kalau kira-kira jenengan pun enten stempel nggih. Stempel tek ning bathuke surga. Stempel surga. Tenan-tenan dijamin surga, Pak. Pasti masuk surga. Kira-kira jenengan amal atau bermalas-malasan? Pasti ya. Pasti surga kok. Ngopo kesel-kesel ngamal kan ngoten, Pak. Ya. Makanya ada juga tuh ya firqah yang menyimpang deh, yang bisa membeli surga di kampling. Beli surga dari saya pimpinannya beli 5 juta aja cukup. Nanti sudah dijamin surga di tubuh, Pak. Jadi Umar ini dijamin masuk surga sekalipun dia takut dan khawatir amalnya tidak diterima. Ya. Apa kata Umar? Wallahi, demi Allah, lau anna li tala'al ardi mil'uha dhahaban. Kalau seandainya aku ini memiliki ya harta sepenuh bumi ini, yaitu emas, laftadaitu min adzabillahi azza wa jalla qabla an arah. Aku akan gadaikan semuanya ini dari adab Allah Subhanahu wa taala sebelum aku melihat adab itu. Jadi saking takutnya Umar terkait adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takut kepada adab, kalau punya harta diinfakkan itu sudah, saya nggak perlu ya. Itu Umar. Makanya iman para sahabat kalau dibanding dengan kita ya kualitasnya beda jauh. Ya, sehingga mereka ini dikatakan oleh Rasulullah khairul qurun, sebaik-baik masa. Ya, masa kemasan masanya para sahabat. Ya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya, wahyu itu senantiasa ngepas sama pemikirannya Umar. Ya, al-wahyu muwafiqan ya li ra'yi Umar. Jadi wahyu itu senada dengan apa? Dengan ide dan gagasannya Umar. Seperti contoh yang pertama, dalam kasus Usara Badrin, tawanan perang Badar. Jadi Umar dengan Abu Bakar itu punya pilihan yang berbeda, dan ini sering sekali coba. Jadi kalau nanti jenengan baca sirah, Umar sama Abu Bakar ini sering bersilang pendapat, Pak. Tapi bagusnya apa, Pak? Berbeda pendapat saja itu diatur, Pak. Ya. Nah, punten, jenengan dalam satu organisasi pernah bersilang pendapat? Pernah? Sampai panas loh Pak ini, Pak. Umar itu sampai panas loh sama Abu Bakar. Sering loh, Pak.
Kira-kira baru akrab apa musuhan? Saya tahu nih, baru akrab apa musuhan, Pak? Musuh bebuyutan gue. Ya. Loh kan pernah sampai apa kata Umar? Apa kata Abu Bakar? Ma'arut tak illa khilafi. Wahai Abu Bakar, kamu ini selalu pinginnya nyelisih aku. Wah, ini dalam banyak hal. Salah satunya dalam urusan perang Badar. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau mereka ini nebus diri mereka? Jadi muslimin pada waktu itu ya juga membutuhkan, ya, terutama orang-orang yang bisa baca di kalangan tawanan ini, menebus dirinya salah satunya dengan mengajarkan muslimin lainnya. Api welek, Pak? Hah? Api welek? Bagus toh, Pak? Menebus dirinya? Bagus. Ini pendapat Abu Bakar. Dan pendapat Abu Bakar dipilih Rasulullah. Rasul senada dengan pendapatnya sinten? Abu Bakar As-Siddiq, memaafkan orang-orang musyrik yang ditawan. Pas perang Badar, nggak siap perang kan sudah kita ceritakan. Pasca perang yang ditawan banyak itu. Termasuk kalau tidak salah Abbas, pamannya Nabi, diampuni oleh siapa? Rasulullah SAW, sebagaimana idenya Abu Bakar. Tapi apa kata Umar? Ya Rasulullah, ini semua tawanan bunuh semua. Ini kalau jenengan di situ kira-kira jenengan pilih ide di sini, Pak. Sing ojo esir-esir to ya. Abu Bakar kan gitu ya. Oh, Rasul jangan pilih Abu Bakar, Pak. Tapi Allah turunkan ayat. Maka nari nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ardh. Surah Al-Anfal. Nanti jangan buka Al-Anfal ayat 67. Tidak pantas bagi nabinya, ya, ayyakuna lahu asra, untuk memiliki tawanan perang. Maksudnya Allah apa? Allah sebagaimana pendapatnya Umar. Nah, kasus pertama. Kasus yang kedua, ketika Rasulullah mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Masih ingat kisahnya? Orang munafik, yang mana orang munafik yang paling gencar memusuhi Nabi, bahkan menfitnah keluarga Nabi. Suka nebar fitnah nih orang, memang jahat semasa hidupnya, menuduh istri Nabi berzina dan sebagainya. Nah ini orang, Pak, ketika meninggal dunia, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, anaknya kan meminta jubahnya Nabi diberikan. Lantas Rasul ingin mensolatkan Abdullah. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, tusolli alaihi wa huwa munafik. Kamu solat kepada dia sedangkan dia munafik. Bukankah Allah telah melarangmu untuk memintakan ampunan kepada mereka? Berarti kalau nyolati, berarti minta apa, Pak? Ampunan kepada Allah. Ya. Maka Rasul kemudian menjawab, "Hai Umar, Allah berfirman, istaghfir lahum." Engkau mintakan ampunan untuk mereka, aula tastaghfir lahum, atau engkau tidak mintakan ampunan kepada mereka, in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Jikalau engkau mintakan ampunan 70 kali, maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Apa kata Rasulullah? Allah memberikan pilihan. Kan 70 kali. Tak luwehke. Tak mintakan ampunan lebih dari apa? 70 kali. Allah turunkan ayat, Pak. Sesuai dengan apa? Ya, apa yang disampaikan Umar. Bukankah Allah telah melarang, ya? Maka Allah langsung turunkan ayat, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah engkau sholat kepada mereka yang meninggal dunia abada, selamanya. Orang munafik tidak boleh disolatkan. Ya, itu zaman Nabi, dan Nabi tahu siapa yang munafik. Masalahnya sekarang ini, antum tidak boleh. Kain munafik.
rata salat ke lho jenengan iki sapa? Entuk ilham, entuk wahyu. Nah ini benten, kasusnya beda. Ya, kalau kayak Umar ini memang orang yang muhaddatsun. Muhaddatsun itu sebagaimana sabda Nabi, umat-umat terdahulu itu banyak yang muhaddatsun. Muhaddatsun itu diberikan ilham. Ya. Dan kalau umat kita ini adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dapat ilham. Ya. Saya kira Mas ilhamnya tenanan. Kita lanjutkan, udah azan nih. Nanti kita lanjutkan beberapa poin terkait tentang wahyu yang bertepatan dengan ra'yu Umar. Kemudian kita jelaskan bagaimana syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Kemudian yang berikutnya yaitu salat di belakang maqam Ibrahim. Jadi Umar pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, law takhadta maqama Ibrahim musalla." Bagaimana seandainya jika engkau jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat? Maka Allah turunkan ayat, "Wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla." Mana Allah Subhanahu wa taala senada dengan apa yang dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan berikutnya lagi yang keempat, Umar ya, melalui pendapatnya ini juga terkait hijab kepada muslimah. Ya, jadi hijabnya muslimah terutama ummahatul mukminin berawal dari rasa cemburunya Umar. Jadi Umar ini ngerasa risih, gak senang. Orang bolak-balik masuk ke kediamannya Rasulullah, yang masuk ini bukan semuanya baik, mungkin ada yang niatnya nggak baik. Maka Umar kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, yadkhulu alaikal barru wal fajir." Ini masuk ke rumahmu ini orang baik dan orang buruk. Ya, saya menanyakan urusan agama. Falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab, gimana jika engkau perintahkan ummahatul mu'minin untuk berhijab? Maka Allah turunkan ayat, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakan kepada azwajik, kepada istri-istrimu, wabanatik, dan katakan kepada wanita-wanitamu, anak-anakmu, anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, dan wanitanya muslimin, yudnina alaihinna min jalabibihin, untuk menjulurkan jilbabnya. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain, dzalika adna, hal itu adna ayyu'rafna fala yu'dzain, untuk diketahui, lebih mudah dikenal, dan agar mereka tidak disakiti. Maka dengan pendapatnya Umar, Allah wajibkan hijab. Allah wajibkan apa? Jilbab. Terus kemudian yang kelima, kaitan masalah khomer. Jadi Umar juga lah yang kemudian ya berharap khomer itu diharamkan, dan Allah turunkan ayat-ayat terkait khomer yang diharamkan nanti oleh Allah sampai bertahap 3 kali tahapan, kalau nggak 4, kalau nggak 3, 4 kali tahapan. Ya, karena apa? Pendapatnya Umar dan doanya Umar, Allahumma ya Allah, bayin lana fil khomri bayanan syafian, ya Allah, jelaskan kepada kami tentang hukum khomer penjelasan yang sempurna. Maka Allah langsung jelaskan tentang khomer. Anu barokahnya Umar. Kemudian yang terakhir, permasalahan Rasulullah dengan para istrinya. Nah, jadi Nabi itu punya problem dengan istri-istrinya, Pak. Jadi panjenengan itu kalau di rumah tangga ada masalah, pripun? Wong Nabi ada masalah kok panjenengan. Ya. Nabi itu masalahnya sampai nanti memanas. Yang pertama kan kasus Hafsah dengan Aisyah, kasus masalah tahrimul khamr, tahrimu apa al-asal, pengharaman madu itu. Ada riwayat yang menyampaikan haramnya madu atau haramnya apa? Budak wanita. Ya. Maria Al-Qibtiyah. Sampai Rasul mengatakan tidak lagi akan menyentuh
Maria atau tidak akan menenggak madu lagi. Maka Allah turunkan ayat. Kemudian problem berikutnya memuncak. Kalau nggak salah sampai 3 kali. Problem yang paling tinggi adalah ketika istri-istrinya minta ditambahin, Pak. Ya Rasulullah, bukankah engkau melihat para wanita-wanita Isra, anak-anaknya itu tidur di atas permadani dan sebagainya. Intinya tuh minta tambahan ghanimah. Dari ghanimahnya Rasulullah yang dibagi-bagi ketika perang, kalau tidak salah perang setelah perang Hunain, ketika perang Hunain. Minta mereka. Allah turunkan ayat loh, Pak. Gara-gara itu. Ya. Fata'alaina ummatikunna wa usarrikunna saruhan jamil. Allah kasih pilihan. Mau kalian ummatikunna, kata Allah. Kata Allah apa? Akan diberi yang diminta, tapi diceraikan oleh nabinya. Itu Nabi mendiamkan 29 hari lamanya. Nabi di masjid 29 hari dijaga 2 sahabat, nggak ada yang boleh ketemu Rasul. Lewat Pak, enten jenengan sampai problem dengan isinya iktikaf di masjid 3 hari, mendiamkan istri 3 hari. Nah ini problem beliau dengan istri-istrinya, sampai kemudian Umar itu mendatangi istri-istri Nabi, termasuk anaknya itu. Kan Hafsah itu, Pak. Abu Bakar kan nanti mendatangi siapa? Aisyah. Ya. Balaghani mu'atabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'i fadakhaltu alaihinna. Ya, aku mendengar berita ini, ya, kaitan apa? Ya, itabnya Rasulullah pada dari istri-istrinya. Kemudian beliau masuk ke istri-istrinya Rasulullah, ya, kemudian mengatakan intahaitunna au la yubaddilanna Allahu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam khairan minkunna. Allah mau menyelesaikan urusan dengan kalian atau menggantikan yang jauh lebih baik daripada kalian semua. Maka Allah turunkan ayat, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin, sampai akhir ayat itu. Ini pendapatnya Umar sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, muafiqan, pas, bertepatan dengan ayat yang Allah turunkan. Makanya ya Nabi mengatakan kalau ada Nabi setelahku maka Umar nabinya itu ya wajar. Apa nih? Nah, istishhadnya Umar ini ketika masuk naik menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar kemarin itu jamaah, Umar memiliki satu peraturan, Madinah tidak boleh dimasuki kecuali oleh muslimin. Ya. Maka Mughirah bin Syu'bah secara khusus meminta kepada Umar dan mendesak. Dia punya budak. Nah, budaknya namanya Abu Lu'lu'ah, Pak. Abu Lu'lu'ah yang memiliki, kalau tidak salah, Pak, keistimewaan di dalam membuat senjata. Yang di sini disebutkan ini, senjata. Jadi memang orang ini istimewa. Orang Persia punya keistimewaan bikin senjata, yang mana Umar kalau kita pekerjakan dia di muslimin, manfaatnya banyak. Dia bisa bermanfaat bagi kita. Akhirnya sama Umar diizinkan, Pak. Setelah didesak berkali-kali, akhirnya diizinkan tinggal di Madinah. Dan dia bekerja, ya Pak, untuk kemudian membuat senjata dan dia jual belikan di situ, laku keras, Pak. Dan Mughirah sebagai tuannya meminta dari Abu Lu'lu'ah setiap hari 100 dirham. 100 dirham. Itu pun ini orang komplain datang kepada Umar, ya Umar, Mughirah tiap hari minta kepada saya 100 dirham. Tolong bilangin kandhanono kakean. Nah, apa kata Umar? Tidak, 100 dirham untuk penghasilanmu yang satu hari itu bisa ribuan dirham, itu kecil. Mughirah ini tidak memeras kamu. Karena ini Umar lebih membela Mughirah, orang ini punya dendam, Pak. Jadi motif lainnya itu selain memang dia punya dendam, nggak senang sama Umar. Makanya dia mengatakan kepada Umar ketika dia mengasah senjata ini, ya Umar,
Ya, saya akan membuat satu hal denganmu yang akan menjadi rame orang-orang Arab gitu ya. Yang tidak akan dilakukan oleh orang Arab setelahnya. Kayak Umar mengatakan ini budak ya, ini budak mengancam saya ya. Dan Umar ini pernah berdoa, Allahumma rzuqni wafatan fi sabilika, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabiyika. Ya Allah, rezekikan kepadaku mati di mana, Pak? Di jalanmu, ya, syahid di jalanmu, dan matinya di kota nabimu. Hafsah kan tanya, wahai Umar, bukankah ayahanda, bukankah Madinah ini aman? Kenapa engkau minta seperti itu? Minta mati syahid, tapi mati syahid itu di ya, di biladnya Rasulullah, di negerinya Rasulullah, kotanya Rasulullah, dan Allah ijabahi. Jadi ini Abu Lu'lu'ah ini sudah membuat skenario ya, ketika sholat dia tepat di belakangnya Umar dan dia menyimpan senjata di balik dari bajunya ya, ketika Umar sujud lah disitulah ditikamnya Umar. Jadi Umar itu ditikam dengan pisau bermata dua, jadi dia asah pisau bermata dua ya, kemudian ditusuknya Umar ya. Riwayat yang saya baca itu 2 kali tusukan, satu perut ya, dari belakang, satunya dada ya, tusuk ditarik ya, itu pisaunya sampai tembus ke depan ya. Ketika dia sujud itu Umar, kemudian Umar tidak bisa bangkit dari sujudnya, digantikan kemudian sholatnya oleh sahabat lainnya ya, Abdurrahman kemudian maju menggantikan sholatnya Umar. Ini sahabat kanan kiri nggak ada yang tahu, Pak. Yang tahu sahabat yang ada di belakang. Nah, makanya ketika ada sahabat yang melihat Umar ditusuk ketika bangkit dari sujud kok nggak bangkit ya, makanya ada sahabat yang mengejarnya orang. Maka kalau sahabat ini kemudian ngepung tadi orang itu, nah, ada sekitar kurang lebih 3 orang sahabat yang berakhir sama. Jadi orang ini seperti apa, takut beneran, di ngobat-ngobetkan itu senjatanya, maka 3 orang syahid bersama Umar. Jadi yang meninggal bukan hanya Umar, tapi 3 orang bersama dengan Umar. Dan dikepung oleh kurang lebih 6 orang sahabat, karena dia tahu nggak ada jalan keluar, akhirnya bunuh diri, Pak. Dia tusukkan itu pedangnya sendiri ke tubuhnya dan dia mati. Nah, jadi setelah Umar kemudian pingsan ya, jatuh dia. Kemudian Ibnu Abbas berada di sampingnya, kemudian tanya, siapa yang membunuhku? Siapa yang menyerangku? Ya, maka Ibnu Abbas mengatakan, itu Abu Lu'lu'ah ditunjuk. Umar ketika tahu yang bunuh itu bukan muslimin, ya, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah muslimin yang membunuhku, tapi orang yang berpura-pura. Ini nanti jenengan masih panjang nih sebenarnya kisahnya. Umar itu sampai nanti menyelesaikan sholat subuhnya di waktu yang sudah siang, Pak. Ya, jadi Umar itu pingsannya Umar itu tidak ada yang bisa membangunkan, Pak. Ali itu sampai ngomong, biarkan saya. Akhirnya Ali mengatakan, as-sholatu ya amiral mu'minin, as-sholatu as-sholah 3 kali. Ketika dikatakan sholat, bangun, Pak. Ya. Cari siuman dari pingsan itu dengan ucapan sholat. Nah, kita ini kalau capek tidur, Pak. Ya. Sholat ya ora karuan tangi ya capek. Ada ora krungu, Pak. Nah, ini Umar itu ditusuk aja bisa menuntaskan sholat. Dia minta anaknya Ibnu Umar untuk menyandarkan tubuhnya di tubuhnya Umar, disandarkan. Jadi butungnya itu dempet-dempetan karo butungnya anaknya. Nah, dempet-dempetan sama apa istilahnya, sama punggung anaknya, kemudian dia tuntaskan sholat subuh dalam kondisi tertusuk. Itu tabib sudah ngelihat, apa kata tabib, ini enggak selamat, sudah enggak selamat. Dikasih minum madu sama susu, dikasih minum, diminum di tenggak, keluar lewat lubang itu. Diminum di atas, dari lubang keluar. Akhirnya Umar syahid. Waktu kemudian Umar syahid, meninggal dunia. Yang menggantikan siapa? Umar diminta, wahai Umar, istikhlaflah kamu ya, tuliskan setelahmu yang memimpin siapa. Maka Umar kemudian ya menunjuk Ali, Utsman
Zubair, Tolhah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Nah ini 6 orang yang menjadi cikal bakal syuro setelahnya nanti. Jadi 6 orang ini adalah majelis syuronya di zaman Umar. Dipilihlah 6 orang ini, nanti saling gontok-gontokan jadi siapa? Gontok-gontokan orang rebutan Pak. Gontok-gontokan ini ngasih-ngasih. Abdurrahman kamu aja yang maju, Abdurrahman agak gelem. Kowe wahai yang maju. Nah, akhirnya nanti semuanya sepakat yang maju siapa? Utsman bin Affan. Nanti insya Allah akan kita ceritakan bagaimana prosesnya dan seperti apa Utsman bin Affan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiahnya itu memasuki acara juga yaitu ayat-ayat sendiri membacakan saldo yaitu 2.669.000 rupiah. Orang 379